tiba-tiba senyum, terus lihat ke arah sana gitu loh, kayak Kamar atas terlalu berisik kan aku bilang. Aku komplain, terus dia bilang kamar atas kosong. Serem ya kan? dia nggak datang ke sini kan? Nggak tahu, sih. Duh, jangan dong. Halo semuanya, selamat datang di The Horror Party Podcast. Kita berdua kebetulan berada lagi di Bandung. Tema kita ini adalah tentang hotel. Jadi pengalaman. Iya, kita bakal bahas pengalaman horor kita waktu kita nginep di hotel-hotel yang angker. Betul. Jadi kita akan bahas hotel-hotel yang pernah kita inapi ya. Jadi kamu ada pengalaman gak sih, kayak misalkan kamu pernah nginep di hotel di daerah mana gitu, di daerah Bandung? Ada dong. Itu malah bukan sekali doang aku kayak kejadian kayak gini tuh. Gimana? Iya. Hotelnya tuh ada di kota, Kak. Oh ya, kota Bandung? Iya, dan beneran strategis gitu. Hotelnya bagus, sumpah. Wih. Terus rame. Di daerah mana sih kalau boleh tahu tuh? Teman-teman udah Boleh sebutin doang. Boleh sebut aja. Aku yakin pasti kalau orang yang tahu hotel ini mereka setuju sama ceritaku karena hotelnya emang semenyeramkan itu. Oh ya? Pokoknya hotelnya di daerah Sukajadi, Bandung. Oke. Kalau dari sini sebelah kanan, kalau kita harus tahu. Oh, oke. Kita suka Jani ya? Tahu nggak? Enggak sih, aku belum tahu. Ih, kalau nanti ya aku liatin fotonya itu bener-bener serem, tahu kalau misalkan dilihat gila. Jadi waktu itu tuh aku nginep kan di sana. Oke. Itu aku ada 2 kejadian sih. Aku nginep di hotel itu 2 kali. Satu aku yang sendiri karena kerjaan, satu lagi karena ada acara keluarga gitu. Jadi kan keluarga aku daerah sana ya tinggalnya gitu. Nah waktu itu ada acara keluarga, kita nginep lah di sana. Nah yang paling serem dulu aja deh ya ceritanya. Apa tuh? Dari yang paling serem dulu aja. Ya nggak? Jadi waktu itu ini yang aku sama saudaraku tuh masih kecil, kira-kira umur berapa ya? 6 tahun lah, 6 5 tahunan. Oke. Nah, berarti kan kita kumpul keluarga kan di hotel itu. Itu ramean banget, Kak, bener-bener ramean banget. Nah, waktu kita lagi kumpul itu, si sepupu aku ini tuh sakit. Oh, sakit. Lagi sakit apa tuh? Panas, demam gitu loh. Oke. Nah, sementara kita kan di sana karena sekeluarga, jadi mau nggak mau dia ikut ke sana kan. Nah, kita tuh ada acara di ballroomnya gitu. Oke. Iya. Nah cuma karena si sepupu aku sakit ini, aku lah yang nemenin dia di kamar. Kita stay di kamar berdua. Oh, oke. Nah kan acaranya tuh malam ya. Nah waktu semua udah pergi nih, aku sama dia nih. Waktu siang-siang tuh kan dia fine gitu kan, kayak ya udah gitu, gimana sih anak-anak di hotel senang berenang, main air apalah gitu-gitu kan. Cuma emang dia suka kayak, tau gak sih anak-anak yang kalau aku pribadi aku percaya kalau anak-anak tuh bisa ngeliat ya nggak? Bener ya sih Kak? Iya banget. Ini Dan sih kayak banyak sih yang bilang kayak gitu. ya kan? Oh, Kayak anak kecil lebih peka gitu ya. Kan lebih peka gitu, dan aku tuh sepercaya itu gitu sama hal itu. Nah ketika siang-siang tuh dia emang biasa aja gitu, fine. Cuma kadang gitu kayak bahkan lagi ngegambar gitu apa. Dia seneng gambar kan, orangnya seneng gambar banget. Gambar tiba-tiba ngeliat kemana gitu. Terus kayak tau gak sih kayak lagi ngobrol sama orang gitu loh. Kayak berinteraksi ya. Iya, tapi manusia. kayak dari hati gitu loh. Oh iya. Biasanya itu ini sih dari batin sih. Kayak misalkan makhluk halus itu kan bisa ngobrol sama manusia, kalau misalkan sama batin ya. Berarti itu bener dong ya anak-anak itu. Bisa. Jadi kadang tuh ya aku lagi bercanda nih sama dia gitu, tiba-tiba dia diem ngeliat gitu. Aku sendiri kayak jadi suasana tuh di kamar tuh kayak berubah gitu nggak sih, jadi kayak menegangkan gitu. Aku jadi kayak apaan sih ini bocah gitu. Iya sih. Masa takut banget sih. Iya kan, dan soalnya dia tuh kayak gitu ngeliat, udah nih yang misalkan dia lihat ke arah sana, dia nggambar lagi gitu, tiba-tiba senyum, terus lihat ke arah sana gitu loh, kayak lagi ngobrol sama orang gitu, tapi nggak ada orang, cuma aku doang. Oke. Tapi kalau kamu pribadi, kamu bisa kayak ngerasain nggak sih, misalkan kayak ada sesuatu kan? Kayak di sini mungkin di studio kita nih, kayak kamu bisa ngerasain gitu. Kalau sekarang sih enggak sih, aku nggak pernah ngerasa gitu. Cuma kadang kalau misalkan kayak tadi yang aku cerita tadi, kayak kalau si sepupu aku itu tuh, misalkan dia udah sikapnya udah kayak gitu tuh, nah aku tuh kayak tiba-tiba bisa ngerasain panas gitu loh. Kenapa ya itu? Maksudnya di bagian anggota tubuhnya? Iya, pusing, gitu. Ya aku juga tahu sih itu kalau kayak gitu.
namanya kamu masuk ke gelombangnya mereka ya. Oh berarti itu bener ya, maksudnya ada pengaruhnya aku pusing, aku panas kayak gitu bukan karena aku sakit kan? Enggak udah. Kemudian gitu udah tuh si sepupu aku ngegambar kan. Nah malam itu tuh kita mulai acara tuh sekitar jam 8-an kalau nggak salah, itu baru mulai acara. Jadi dari maghrib sampai isya tuh kan sudah keluarga masih di kamar tuh ya, aku masih sama dia. Nah udah mulai jam 8 keluar lah keluarga tuh, sisa aku berdua nih. Wah. Itu kejadiannya sebentar tapi menurut aku ya yang mengalaminya tuh kayak lama banget tau nggak kak. Jadi udah tuh aku ditinggalkan berdua sama dia, nitip kata dia tuh gitu. Jadi dia tuh emang lagi panas demam gitu kan. Dan aku percaya kalau misalkan mau orang dewasa, orang tua, anak-anak kalau misalkan lagi sakit lebih sensitif gitu nggak sih, lebih peka terhadap hal-hal yang supernatural gitu ya nggak sih, bener? Ya ada dua kemungkinan sih, bisa dari halusinasi ya karena memang si orangnya itu peka sih. Tapi nggak tahu sih biasanya. Tapi kalau misalkan sepupu memang peka, memang bisa ya. Karena tapi kan anak kecil bisa lebih peka kan ya. Biasanya. Iya kan. Nah waktu itu tuh udah ngegambar tuh, jadi ditinggal lah ngegambar lah kita, ngegambar tuh. Awalnya tuh dia ngegambar biasa banget, ngegambar gunung, ngegambar rumah, mobil, bahkan dia minta tolong ngajarin gambarin apa sih pohon gitu-gitu loh. Nah tiba-tiba aku tinggal tuh, kan aku belum mandi, udah malam, mandi nih. Nah udah gitu, pas aku lagi mandi tuh, dia nggambar kan, masih ngegambar. Nah pas lagi ngegambar, pas aku mandi dia ngegambar dari kamar, aku di kamar mandi. Nah dari luar tuh kedengeran orang buat teh kan. Aku tuh bingung awalnya, kan dia kecil ya, sementara meja hotel tuh tinggi gitu. Gimana coba caranya dia ngaduk itu? Cuma aku masih positive thinking mungkin. Oh dia bikin teh. Ya gitu, aku mikirnya gitu. Oh ya udah, karena kan ada orang gitu, kenapa aku harus takut ya nggak? Ada saudara aku gitu, sepupu aku itu. Udah aja tuh. Nah udah gitu mandilah aku seperti biasa kan. Udah gitu beres aku mandi tuh keluar. Nah pas aku keluar, tau gak sih apa gue kaget? Aku langsung lihat meja dong. Karena aku mikirnya si sepupu aku kan masih kecil, nggak mungkin dia nyampe ke meja kan. Makanya waktu keluar dari kamar mandi itu aku langsung lihat gitu di meja, tehnya tuh masih rapi. Bener-bener rapi, masih dibungkus. Terus air panasnya masih nggak nyala gitu. Nah versi saudaramu gimana tuh? Iya dia misalnya gambar. Oh dia nggak mendengar konser dan bikin teh ini teman kamu dong. Iya, dan aku nggak mau nanya kan. Udah aja, aku masih seperti biasa gitu. Nah waktu aku udah selesai siap-siap gitu, aku tanya kan, tadi kamu buat teh? Aku tanya gitu kan, Cina. Enggak kata dia, teh kan ini kita kan beli minuman gitu. Enggak kan kita ini udah beli minuman, Cina. Kan takut ya, master, tapi kan malu gak sih di depan anak kecil gitu. Aku berusaha stay calm gitu. Oh oke, kata ya udah aja gitu. Berusaha positif. Iya, udah. Mungkin aku salah dengar atau apa kali ya, atau TV gitu lagi ini iklan teh apa. Oh ya udah gitu. Tapi nggak ada sih iklan teh kita gitu. Aduh jangan bikin aku takut. Ini lebih siap nih soalnya udah aja ceritanya. Nah udah tuh ya, kita ngegambar lagi kan bareng. Tiba-tiba dia bilang kan, Cina, kok kamu bawa teman gitu kan? Oh ya? Iya ke aku. Aku nih kan, hah temen di mana? Aku tanya gitu kan. Cina, tadi sih temen kamu kan, dia bilang gitu. Aku kan nggak ngejawab gitu ya. Udah gambar lagi ya kan, karena udah takut ya. Gambar lagi aja. Terus dia bilang, ya udah kita ngegambar lagi, ajak temen kamu sih nunjuk gitu. Dia mau ngejawab, wah serem banget gak sih? Wah itu horor banget. Aku teh, kata ya udah kita ngegambar. Ini tuh temen kamu, udah aku ajak, dia gini dong. Pakai ini pengalamannya serem sih, ini serem banget. Gila, dia tuh sama dua dong di hotel kan ya. Mestinya anjir di hotel gitu. Sini kata dia gitu gini. Terus aku kan nggak pernah gitu gambar aja. Nah terus dia bilang, hari ini kita kan aku main sama dia selalu ada temanya kan kalau mau gambar. Hari ini kita temanya ngegambar orang ya, sampai dia bilang kayak gitu. Oh iya, aku mau ngegambar orang lagi sakit, dia bilang gitu kan. Oke, aku mau ngegambar orang lagi masak, aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang kayak gini, tanya dong teman kamu masak, ke teman kamu ngegambar orang lagi apa, lagi masak ya gitu. Terus kalau dia ngomong kayak gitu, kamu tuh gimana? Aku udah dingin tangan aku bener-bener. Kamu merinding banget. Nggak bisa kabur gitu sama dia. Gimana caranya? Terus aku tinggalin sendiri tuh kayak, iya gitu nggak mungkin kan. Udah aku kayak berusaha gitu kan. Terus kan kertasnya awalnya cuma 2 tuh aku sama dia. Tiba-tiba dia tuh nanya kan, ada kertas lagi nggak? Aku kira dia mau gambar baru kan. Ada inisiatif yang ambil kertas lagi. Iya, dan dia ngambil lagi. Terus kayak dia kasihin ke sebelah aku gini. Aku tanya kan, mau digambar apa? Aku tanya gitu. Enggak, buat teman kamu. Oh iya.
oh di sebelah aku tanya gitu kan. Gak kabur, kamu gak kabur. Enggak, aku merasa secara gitu, oh di sebelah aku, Cina. Iya, Cina itu dia lagi senyum ke kamu. Oh ya udah gambar lagi ya, kita ngegambar lagi, Cina. Iya, ngegambar aja. Nah pas aku lagi ngegambar, tiba-tiba udah selesai nih gambaran dia. Terus dia kasih lihat ke aku, bagus nggak tahu Siska gambar apa? Apa? Kayak apa ya? Gambar sosok Iya, cewek. itu cewek. Rambutnya panjang, Oh, rambut panjang. tapi kayak matanya agak aneh gitu. Kayak dia kasih lihat ke aku gitu, bagus nggak kata dia. Aku bingung ya bilangnya, bagus aku bilang kayak gitu. Tahu nggak ini siapa kata dia? Tahu nggak ke siapa? Siapa? Kamu yang semua. Kayaknya aku tahu tuh. Sosoknya kayak misalkan kayak kuntilanak gitu sih. Mungkin ya. Itu kan aku juga tapi belum jadi ending gitu. Soalnya dia nggak pandang ini kan? Gak tahu. Si dua jangan nggak. Kayaknya udah. Waduh. Nada nih saudarakunya Nada. Kalau misalkan untuk bajunya, tas sepupumu bisa lihat ya? Enggak soalnya Gambar dia kayak cuma gambar baju doang gitu, nggak diwarnain gitu. Cuma panjang ya mau. pasti panjang. Kamu deg-degan ya? Ih banget. Kalau sekarang mengingat cerita iya dong, mengingat cerita itu ya kayak flashback. Aku takut kembali gitu. Oke. Soalnya kita bukan teman kan ya, aku takut ini menganggap aku teman terus dia datang terus Bentar, kita tanya kameramen kita nih. Biasanya dia paling takut nih. biasanya dia nih paling kabur nih. Ini udah siap-siap lagi ini tuh. Siap-siap kabur nih. Apa? Bukannya itu yang di sebelah dong. Enggak. Oh, enggak tahu aja. Enggak. Biasanya kita kalau misalkan habis kayak bikin konten kayak gini ya, di anggota tubuh kita tuh suka ada yang anget, ada yang ya. berat punggungnya. Biasanya kayak gitu sih. Ini itu. Enggak. Lanjut. Terus waktu dia gambar itu berarti sosoknya itu ya perempuan kan? Iya, pasti. Nah, perempuan tuh biasanya kayak gitu gak sih? Ya. Iya. Aku yakinnya itu sih. Tapi kalau misalkan nggak jahil, kalau yang merah tuh ya menurutku lebih galak dibanding yang putih. Aku nggak tahu sih itu apa, soalnya dia nggak kasih gambaran gitu. Nah di situ kan aku udah takut kan, aku bilang aja, aku ngambil HP gitu. Kita di telepon, kayaknya kita harus ke ballroom, aku bilang gitu. Kenapa kan kita lagi main, dia bilang kayak gitu kan. Nah, udah nanti aja ini aku bilang ini nih banyak makanan, aku bilang ada es krim kayak gitu. Akhirnya dia ya udah deh pergi. Pas pergi, aku udah kan aku dulu yang keluar, terus dia kan, aku tutup pintu tuh. Ya. Aku tarik kuncinya terus dia bilang gini, jangan dulu ditutup, teman kamu belum keluar. Nggak apa-apa. Jadi aku bilang nggak apa-apa, dia ibunya di sini istirahat. Aku bilang gitu ya. Nggak apa-apa, dia ikut aja, dia mau main kata dia gitu. Ya udah cepet pergi aja. Akhirnya ya udah, jadi temennya ikut makan ya. Ya nggak tahu ya. Karena aku di situ langsung memisahkan diri, aku kasih lagi sepupu aku ke ibunya. Ini apa sih tidak sanggup. Biasanya sih nggak ikut sih, harusnya ya. Dia tetap ada di kamar itu. Nah, terus ada gangguan nggak pas kamu tidur malam gitu? Atau pas lagi makan? Nah karena aku takut ya, aku pulang ke rumah duluan. Sangat saya kamar ya, kamar hotelnya kosong tuh guys. Kenapa takut banget itu sekarang cuma berdua. Pasti sih, aku juga pasti takut banget. Oh Tapi enggak sih, itu biasa. tapi terus aku lupa cerita, terus dia bilang si temen aku ini suka teh. Oh, Nah inget kan tadi sebelumnya ada yang bikin teh. oh iya. Kan aku gimana nggak takut ya nggak sih? Kenapa ya dia suka sama teh ya? Nggak ngerti tuh. Mau ditanya Awas enggak. Tanda ya, Rizky. Terus kamu jadi pulang ke rumah habis itu? Iya kan aku udah takut banget. Nah, kamu nggak ditanya keluarga tuh? Aku ceritain lah ya, aku ceritain. Terus tante aku bilang, iya deh kayaknya emang angker katanya. Jadi sekeluarga pulang? Nah aku doang sih, aku doang. Mereka tetap abis besoknya check out baru mereka kembali. Aku beralasan gitu, kayaknya aku masih kuliah ya. Kayaknya nggak bisa deh, aku ada tugas kuliah, aku bilang kayak gitu. Padahal nggak ada anjir, takut aja ya. Sesaran siapa jadi? Soalnya pas kita pulang tuh, terus kan aku cerita tuh, tahu nggak sih kemarin di hotel gini-gini, aku bilang kayak gitu. Terus tante aku nyautup gitu kan, iya deh kayaknya angker katanya. Hotel apa sih kemarin? Terus kita cari gitu, tau nggak sih di Google gitu. Nah, Oh iya deh kayaknya emang banyak ya komen-komennya ya? Iya banyak Kan? iya gitu kayak. Tapi aku masih coba positive thinking sih, soalnya mereka komennya banyaknya kayak lampunya tiba-tiba mati, TV-nya tiba-tiba nggak ada suara. Tapi itu kan kamarnya kumuh nggak? Apa bersih? bersih nggak bersih segitu. Nah mereka tuh komennya banyaknya lampunya mati, TV-nya nggak nyala, nggak ada suara gitu kan. Itu mungkin dari apa ya, elektronik gitu. Jadi aku kayak ya udah mungkin aku doang yang gitu. Oh, komen-komennya standar. Iya Sama aja gitu. tuh.
Aku juga ada sih pengalaman kayak gitu, tapi nggak, ya aku cuman kayak diganggu-ganggu juga sih. Kenapa tuh? Jadi aku itu ada ini pengalaman. Jadi waktu itu aku juga ada lagi kumpul keluarga ya. Kebetulan aku baru pindah ke Bandung tuh kayak baru 5 tahun ini. Baru full 5 tahun ini. Nah, waktu 2 tahun yang lalu itu aku nginep di salah satu hotel di daerah Trojoyo ya, di Bandung. Di mana tuh? Di Bandung. Hotel ini bukan sih Apa? yang bawahnya Ada basement. iya saya bener. Ada parkiran. Pokoknya ada di daerah situ. Nah, terus waktu itu aku lagi berapa ya, 15 lah keluargaku. Jadi satu lantai itu memang sudah kami booking kan, tapi di lantai 2 itu, nah di lantai 3 itu kosong, maksudnya tamu wali. Nah, terus pas aku lagi di kamar tuh kan kebetulan kakakku juga kan bisa lihat kan, kakakku termasuknya indigo juga. Terus aku tanya, memang waktu di jendela tuh memang ada yang lewat gitu. Kakak juga bisa lihat berarti. Iya, aku memang lihat nanti sekilas aja kayak, karena pas kita buka kamar, Pintu. buka jendela itu udah tangga untuk restoran ini. Dia nyambung gitu kan. Terus aku ya Tapi ini cuma sekelewat gitu apa nunggu di masjid? selewat sih, selewat tapi agak lama nunggunya. Cuman aku nggak notice kayak apa Sih gitu. ya udah aku di situ aja diem. Terus aku nonton TV, terus di kamar mandiku kayak ada wastafel kebuka. Terus Suaranya gitu. ya, kayak ada yang menggunakan kamar mandi, padahal enggak. Kebetulan kami berdua tuh kan lagi nonton TV kan. Terus habis itu bunyi shower juga tuh. Ya tiba-tiba Iya, bunyi shower tiba. serem ya. Serem sih menurutku. Karena aku nggak kepikiran kalau misalkan bakal ada yang ganggu kan. Iya sih. Nah habis itu aku telepon mamiku kan ke kamar mami. Ada yang ganggu nggak kamarnya? Di kamar mami gitu. Nggak ada terus. Enggak. Nah, terus kakakku baru datang dari Jakarta, dia kan bawa anak kecil. Ini benar anak kecil kan? Nah, sekitaran umur 2 tahun lah. Nah, pada panik. Kenapa? Supaya nggak diganggu anak kecil ini. Dia, karena Lebih sensitif itu kan anak kecil ya. takut Aku percaya banget sih. iya, takutnya mereka juga suka diambil kan. Oh iya. Iya. Emang bisa sama diambil gitu? Ya, mereka kan makanan yang kayak gitu nggak sih? Tapi kan bukannya mereka nggak bisa menyentuh kita gitu ya? Bisa kalau auranya gede. Bisa sih. Jadi mereka tahu gitu mana aura yang besar, mana aura yang kecil. Iya, tahu. Tahu lah, karena gelombang, kalau misalkan orang yang bisa seperti itu, auranya beda gelombang. Tapi benar nggak sih Kak kalau misalkan orang yang takut tuh buat mereka auranya lebih tinggi gitu, makanya kita nggak boleh takut. Bener ya? Aku kira tuh itu buat Semakin kita takut, semakin mereka seneng gitu. Oh, ternyata beneran ya? benar. Nah, terus ya, sampai mana tadi aku cerita? Sampai takut anak yang kecil itu dibawa. Oh iya, keponakanku di bawah. Jadi aku telepon, aku tanya. Ternyata enggak, memang kamarku doang tuh ternyata. Yang menyeramkan. Oh, udah. Singkat cerita nih ya, pas malamnya ada ini. Aku mau tidur ya. Banyak yang lari-lari tuh di atas tuh. Suara orang lari atau gimana? Atau kayak Kayak misalkan kita di kamar. atau kayak orang pas kibak. Oh enggak. Ya kayak anak-anak kecil lari-lari. Ya. Tapi siapa tahu emang tahu atas gitu. Nah itu dia, aku udah telepon resepsionis, aku tanya, kamar atas terlalu berisik kan aku. Bilang komplain nih. Aku komplain, terus dia bilang, kamar atas kosong. Full. Serem gitu. Terus yang lain siapa dong? Gak tahu, tapi aku nyamperin sih ke atas. Oh, Karena ada yang beranikan diri, karena aku penasaran banget. terus ada Ini human atau bukan ya? Ini manusia, aku make sure banget tuh. aku merinding banget awalnya. jadi itu apa kebenarannya? Dan ternyata Bukan anak kecil tapi manusia apa? memang Bukan dua-duanya. memang ada sesuatu. Oke. Ya yang kulihat sosoknya itu kayak apa ya? Memang pengganggu sih. Memang anak kecil. Apa dia? Lari-larinya. Dan dia emang diem di sana apa gimana? Memang kulihat situ. Oh emang rupanya situ. Ya, karena sebelum itu hotel tadinya kan bangunan di stroke.
aku tahu deh ini hotel mana. Pokoknya kadang Nggak tahu. Kasih tahu. Tapi kayaknya emang iya deh hotel itu. iya. Iya. Nanti aku ada cerita juga. Wah seru banget. Tuh pasti banyak kan kenal. Emang itu hotelnya baru, emang bener baru berapa ini kan? Iya kayaknya baru 5 tahun. Iya. Tahunan sih. Pantesan banyak promo ya. Dengan Emang iya, tau kan baru tahu ya. mimpi aku kasih tahu. Terus gimana? Promo nih guys, promo. Terus gimana? Udah nyamperin ke atas, sekarang ngapain lagi? Ya aku sangka Gak ada kan? dan nggak ada. Dan ternyata kakakku bilang, ya memang dia ganggu aja iseng. Ternyata memang Iseng ganggu atau emang pengen kenalan? iseng aja, mereka iseng. Iseng dong. Pengen ngasih tahu kalau mereka tuh ada. Biasanya kalau yang kayak gitu, mereka ingin ngasih tahu kami ada di sini gitu. Biar mereka di notice. Tapi menurut aku mereka kayak gitu karena mereka tahu gak sih kakak bisa lihat, makanya mereka pengen dinut. Ya karena auranya kan Beda ya. Beda kan kalau misalkan aku yang datang yang begitu kan, karena aku nggak bisa lihat. Gitu. bener-bener. Iya kan? Iya bener. Karena kan kalau misalkan kita bisa juga, ya mereka kayak mau berinteraksi. Pengen ngobrol. Kan ada yang suka minta tolong, bener gak sih itu? Itu bener banget sih. Oh ya. Aku percaya adanya makhluk seperti itu. Kita hidup tuh kan berdamping. Aku juga percaya, cuma kalau lihat aku nggak mau gitu. Aku udah biasa sih. Ini kayaknya mau lihat nih kawan-kawan kita deh. Tapi Rawain nggak mau lihat. Oh enggak, dia nggak mau lihat. Jadi gimana? Kakak stay di sana sampai waktu check out. Iya, aku Pemberani ya. aku 3 hari kan di situ. Dan diganggu nggak 3 hari? 3 hari dia diganggu. Wow. Saya 1 hari saja sudah pulang. Tapi sekitar jam 3-an. Tapi ini aku lupa cerita banget. Jam 3 itu bener-bener dia nampakin diri. Sumpah. Dia tinggi. Banget. Ini jendela ya. Dia tinggi, gede. Cewek. Itu pas lagi sendiri waktu lihat dia. Enggak, aku berdua. Tapi kakakku udah tidur. Karena pas aku lagi tiduran lihat ke kanan kan jendelanya sebelah kanan. Pas aku lihat, sebenarnya aku pengen teriak tapi nggak bisa. Kenapa? Kayak ketahan gitu. Kayak pernah nggak sih kayak kalian rep-repan Saking shocknya gitu ya mungkin. Kan aku suka sih sebenarnya. kalau aku shock sih, jadi kayak freezing gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau aku kesel sih, karena dia nampakin tiba-tiba. Tapi bener sih, kalau misalnya kita kebangun jam 3 malam, itu memang ada yang lagi merhatiin kita. Itu tuh karena ini nggak sih? Bener nggak sih karena pergantian waktu gitu, jadi mereka lebih aktif. Bener kayak waktu maghrib gitu ya, sama Iya bener sih. lebih aktif di waktu-waktu gitu. Jadi kalian nih kalau misalkan udah tidur dari jam 12 atau jam 10 malam, kebangun jam 3, berarti itu memang ada yang mau berinteraksi. Kalau misalkan kebangun mau ke WC gimana, tetep aja. Ya paling di belakang. Oke. Kalau Saya di pintu kamar mandi lagi diri gitu. serem ya. Berarti itu positifnya jangan begadang tuh itu guys. Nggak diganggu. Positifnya adalah ambil hikmahnya. Kalau ketemu, say hi. Berdoa. Iya bener. Enggak sih canda. Tapi bener sih. Bener. Iya sih, aku percaya sih itu. Soalnya secara teori aja, secara sains tuh ada pembuktiannya gitu kalau jadi benar tertentu tuh kayak gitu. Bener. Oke. Kalian kayak misalkan kalian juga kayak ada pengalaman nggak sih kayak di hotel kah atau di mana ya nggak sih? Iya benar banget. Kalian bisa cerita kayak kita nih atau kalian tulis komen nggak sih? Dia di bawah. Kalian bisa tulis komen di mana? Di bawah. Terus kamu Kalian? ya kalian bisa ini cerita tentang kayak kalian mau the party horror ini Ceritain apa? Atau misalkan kalian pengen cerita kalian kita ceritain nih. Iya. Kalian bisa kirim ke email, nanti ada emailnya di sini atau di bawah. Nanti kita bakal ceritain. Pokoknya cerita semenarik mungkin bakal kita ceritain di sini. bener banget. Dan jangan lupa juga follow sama subscribe YouTube channel kita. Terima kasih semuanya. Have a nice day. Dan jangan lupa untuk tonton channel ini karena besok kita bakal cerita lagi. Betul. Stay live thinking. Bye.